pemerintah belum pernah meminta persetujuan DPR tentang pengerahan pasukan TNI di Papua. Oke, pertanyaan saya. Ya. Dalam kenyataannya kita tahu banyak sekali pengiriman anggota-anggota TNI ke Papua sampai sekarang ini. Ya. Dasarnya apa kalau begitu? Kalau dasarnya untuk PAMTAS, ya, pengamanan perbatasan, saya kira itu menjadi bagian dari undang-undang. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau melakukan operasi di sana itu dipertanyakan. Dasarnya apa gitu, Pak? Iya, saya kurang tahu ya sebagai anggota Komisi 1 Terus sendiri. mereka pendananya ngambil dari latihan dan segala macam itu, Pak? Iya. Itu kan minim berarti, Pak? Betul. Kita menyarankan, bahkan di Komisi 1 pernah membuat kesimpulan mendesak dikeluarkannya Perpres tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia terutama dalam mengatasi teroris, terutama mengatasi separatis khususnya di Papua. Dengan demikian, dengan ada Perpres itu bisa disodorkan ke Menteri Keuangan, dialokasikan anggarannya secara jelas. Sekarang ini belum, Pak? Belum. Wow. Kalau terus-terusan kita tidak ditangani secara komprehensif, tidak ditangani secara serius dan simultan, ya, dengan melibatkan seluruh komponen anak bangsa, maka ini menjadi lampu kuning akan di ujung tanduk dan membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini saya mohon dengan hormat di forum ini. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, Papua membara akhir-akhir ini karena menjadi spotlight pemberitaan berbagai media, termasuk media sosial, media mainstream, media TV dan sebagainya, terkait dengan terbunuhnya salah seorang prajurit terbaik Indonesia oleh kelompok separatis bersenjata di Papua. Ada insiden, kita tidak tahu jumlahnya berapa, jumlahnya masih simpang siur, versi mereka begini, versi TNI begini, ini menjadi pertanyaan publik. Apa yang terjadi sebetulnya di Papua? Mengapa begitu susah kita membebaskan pilot Susi Air yang diculik oleh kelompok separatis bersenjata beberapa bulan yang lalu? Strateginya kok kelihatan lemah, ini pertanyaan publik. Nah, karena saya tidak bisa menjawab, saya harus minta pendapat dan pencerahan dari seorang pakar atau pengamat militer yang juga anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Tubagus Hasanuddin. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Ini kalau banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, saya selalu mencari tempat untuk bertanya. Dan Pak Hasanuddin, Pak TB, yang saya panggil Pak TB, banyak mempunyai informasi terkait dengan militer dan sebagainya. Bapak, masyarakat bingung terkait dengan berita yang simpang siur di Papua. Tentara kita, katanya prajurit terbaik yang diterjunkan di sana, kok banyak yang gugur, 1, 2, dan begitu kuatkah kelompok separatis bersenjata ini, gitu ya? Kenapa kok kita susah sekali, membebaskan pilot Susi Air itu? Nah, ada masalah apa sih di Papua, Pak? Bapak bisa menjelaskan, Pak? Iya. Jadi pertanyaannya, kenapa masalah Papua itu kok terus berlarut-larut sudah puluhan tahun? Siap. Itu pertanyaan kuncinya seperti itu. Ya. Kebetulan saya sudah 13 tahun di Komisi 1, ya, dan sudah lebih dari sekian kali kami berkunjung ke Papua, kemudian mencoba membuat sebuah analisa-analisa, ya. Ternyata kalau kita lihat sekarang ini, ya, yang namanya OPM itu sudah bukan hanya elemen bersenjata saja,
tetapi juga sudah ada elemen politik di dalam negeri. Artinya menggalang dukungan di dalam negeri, terutama di tanah Papua. Dan yang ketiga, ada elemen diplomat di luar negeri untuk menggalang opini publik, opini massa, opini negara di beberapa negara di dalam mensukseskan tercapainya Papua merdeka. Sehingga ini tidak bisa dihadapi oleh hanya satu atau dua lembaga. Misalnya ini menjadi tupoksi polisi saja nggak bisa, atau TNI saja tidak bisa. Ini harus menjadi sebuah tugas bersama, tugas kita semua anak bangsa untuk menyelesaikan masalah Papua ini agar Papua tidak lepas dari NKRI. Ini kata-kata yang harus kita pegang teguh. Tentu harus melibatkan semua unsur. Mulai mungkin dari kementerian luar negeri, nanti untuk mengkonter misalnya masalah-masalah kampanye yang dilakukan oleh mereka. Kemudian juga soal pembangunan, Menteri PUPR harus dilibatkan. Soal misalnya pendidikan, Mendiknas. Soal mungkin sosial, Menteri Sosial, intelijen, BIN dan sebagainya. Totalitas harus diorganisir menjadi satu kesatuan dan kemudian dipimpin oleh seseorang. Nah, kemudian membuat sebuah konsep umum. Siapa melakukan apa secara terintegrasi. Begitu. Dan kemudian dilakukan evaluasi. Ada batas waktu sehingga masalah Papua bisa selesai dalam waktu tertentu, tidak berlarut-larut. Sejak tahun 62 sampai sekarang ini sudah lebih dari 40 tahun. Pak, kalau dari usulan Bapak tadi itu menurut Bapak itu lembaga permanen atau ad hoc? Ya, jadi ad hoc boleh, tetapi komprehensif. Melibatkan semua orang. Yang ada sekarang ada ad hoc, itu misalnya yang disebut dengan Badan Pengarah Percepatan Otsus Papua yang dipimpin oleh Wapres. Itu hanya khusus Otsus. Nah, kemudian Kominfo itu ada gugus tugas komunikasi publik. Itu hanya komunikasi publik mengenai Papua, tidak terintegrasi, tidak kemudian ada evaluasi terus-menerus dan kemudian melihat hasilnya. Sehingga menurut hemat saya masing-masing sekarang ini, mohon maaf dengan segala hormat, masing-masing lembaga dan kementerian jalan sendiri-sendiri. Contoh saja, misalnya kita mau membangun jalan atau tol, bukan hanya aspek kesejahteraan saja yang diperhitungkan, tetapi aspek keamanan juga harus mendapatkan pertimbangan. Bagaimana jalan tol ini dari aspek pertahanan, dari kemudian penguatan bela negaranya seperti apa. Jadi harus dikaji sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan itu bermanfaat untuk kepentingan semua. Begitu Pak, ada pertanyaan publik karena begitu lama nggak tertangani dengan baik, nggak pernah tuntas masalah Papua ini. Sebenarnya rakyat bertanya, ada nggak sih grand design dari negara untuk menangani Papua ini? Ya, sampai sekarang grand design menangani Papua dalam batas waktu tertentu dengan organisasi yang terstruktur itu belum ada. Sehingga masing-masing komponen yang ada berjalan sendiri-sendiri saja. Ini. Sampai sekarang begitu? Sampai sekarang seperti itu. Tadi ada yang saya sebutkan itu, Badan Pengawas Otsus. Kemudian Kominfo membuat juga, dan lain sebagainya. Tetapi belum terconnecting, begitu. Seharusnya ada yang kemudian itu terintegrasi dan kemudian tujuannya jelas, nah waktunya juga ada
dan evaluasi secara berkala. Kita belum punya itu, Pak. Belum ada. Kenapa, Bapak? Dulu ada namanya DES. Des Papua. Tetapi sampai sekarang juga tidak jalan. Ya. Ya, tidak jalan. Kenapa Bapak sebagai anggota DPR tidak mengusulkan hal ini? Saya sudah kita bicarakan, diskusikan, tetapi ya dari pemerintah belum ada kejelasan seperti itu. Ya, bayangkan saja misalnya saya mau berbicara soal sekarang penugasan TNI. Oke. Ya, begitu. Itu yang menarik sekali nih, Pak, ya. Ya. Tentara Nasional Indonesia itu ya digerakkan, digunakan ya itu hanya oleh Presiden Republik Indonesia. Artinya Panglima TNI pun hanya atas perintah Presiden. Ya. Dan Presiden acuannya undang-undang. Ya. Ya. Ada dua saja. Ya, Presiden dapat menggerakkan, menggunakan Tentara Nasional Indonesia itu dua undang-undangnya. Satu Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, ya, itu ada di dalam pasal 7. Supaya ini saya izin membacakannya, ya. Dalam pasal 7 itu ya dijelaskan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, yaitu tugas pokok TNI dilakukan dengan operasi militer untuk perang. Yang kedua, operasi militer selain perang, yaitu memuat 14 item yang selain perang. Yang selain perang. Satu, mengatasi gerakan separatis bersenjata. Berarti OPM masuk di situ dong? OPM masuk di sini. Yang kedua, mengatasi pemberontakan bersenjata. Masuk juga OPM di sini karena termasuk memberontak terhadap pemerintah pusat. Yang ketiga, mengatasi aksi terorisme. Nah, OPM sudah dinyatakan sebagai organisasi teroris. Nah, kemudian klausal ini, undang-undang ini ada persyaratannya. Nah, di dalam ayat 3-nya, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi itu, ketika operasi militer selain perang dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. Seperti apa yang namanya kebijakan dan keputusan politik negara? Ya, menurut Mahkamah Konstitusi, ya, itu dijelaskan bahwa sangat sederhananya seperti ini. Pengertian sederhananya itu, jika memang pemerintah ingin melibatkan TNI dalam mengatasi aksi terorisme, separatisme melalui operasi militer, maka cukup Presiden melalui menteri yang berwenang mengajukan usulan pelibatan TNI dalam rapat konsultasi _rapat kerja dengan DPR. Cukup sederhana, Pak? Cukup sederhana. Tidak perlu perpres atau apa? Tidak perlu. Kalau mau yang digunakan... Itu perintah undang-undang, Pak? Perintah undang-undang. Perintah undang-undang. Dan ya seperti itu. Ini sudah biasa dilakukan ketika pemerintah mau mengirim pasukan ke luar negeri. Ya. Kalau itu dilakukan, Pak? Dilakukan. Kalau ini tidak? Ya, dilakukan, datang, melaporkan, kami akan mengirim pasukan jumlahnya sekian dan sebagainya. Ke negara tertentu, jumlahnya sekian batalion dan sebagainya. Anggarannya sekian. Anggarannya sekian. Dari mana anggarannya sekian? Disiapkan. Persetujuan DPR. Berangkat. Dan itu sudah berulang kali. Berjalan. Khusus untuk operasi di sini sampai sekarang ini pemerintah belum pernah meminta persetujuan DPR tentang pengerahan pasukan TNI di Papua. Pertanyaan saya. Ya. Dalam kenyataannya kita tahu banyak sekali pengiriman anggota-anggota TNI ke Papua sampai sekarang ini. Ya. Dasarnya apa kalau begitu? Kalau dasarnya untuk PAMTAS, ya, pengamanan perbatasan, saya kira itu menjadi bagian dari undang-undang. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau melakukan operasi di sana itu dipertanyakan. Ya, karena apa juga sekarang? Misalnya karena tidak ada proses yang dilalui oleh pemerintah seperti ini dengan persetujuan DPR, maka sampai sekarang juga kasihan sama prajurit-prajurit TNI.
anggaran untuk kegiatan operasi di sana itu menggunakan anggaran pelatihan atau binlat dan binops. Karena tidak ada dasarnya. Karena tidak ada dasarnya. Oke. Pak, begitu. apakah mungkin Pak? Karena selama ini Pak, kelompok separatis bersenjata di sana di Papua itu kan nomenklaturnya menurut itu kan KKB. Ya. Nah, kelompok kriminal bersenjata. Otomatis karena kriminal, otomatis polisi menjadi leading sektor gitu. Ya. Nah, apakah mungkin TNI ini selama ini ke sana itu atas di BKO-kan pada polisi? Mungkin nggak seperti itu? Iya, oke. Tapi dananya dari kepolisian. Iya, oke. Saya akan jelaskan dulu tentang statusnya. Ya. Yang pertama dulu negara menyebutnya dengan OPM, Organisasi Papua Merdeka. Oke. Terakhir ini dirubah, dirubah. Itu dengan KKB, Kelompok kriminal bersenjata. Kelompok Kriminal Bersenjata. Artinya karena kriminal, TNI tidak terlibat langsung, ya, oke, ya, sehingga polisi di depan. Kemudian dirubah lagi, ya, tahun kemarin atau 2 tahun yang lalu, ya, menjadi kelompok separatis teroris. Oke. Nah, begitu, ya. Dengan kelompok teroris itulah, maka mohon maaf Pak, ini sudah fake Pak perubahannya Pak. iya. Karena di media masih KKB. Teroris Pak, teroris diumumkan oleh Menko Polhukam. Oke. Ya, gitu. Berarti yang resmi sekarang adalah Yang resmi itu adalah pengumuman terakhir adalah sebagai kelompok teroris. kelompok teroris. Ya, Ada separatisnya juga. iya. Ada. Separatis dan teroris. Teroris, juga. ya. Oke. Oke, ya. Artinya yang menjadi leading sektor tidak harus polisi sekarang. Sekarang kalau dengan seperti itu, maka ya leading sektornya kalau mau polisi, oke polisi. Tetapi mengacu kepada undang-undang, undang-undang lagi, di mana pelibatan TNI di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, ya, tentang pemberantasan teroris ada di sana. Artinya Tentara Nasional Indonesia bisa dilibatkan. Saya bacakan dalam pasal 431, ya, itu yang berbunyi sebagai berikut. Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Artinya kembali lagi ke pasal 7 tadi. Oke. Undang-Undang TNI. Nomor 34 tadi Pak ya. Oke, ya. Kemudian berikutnya angka 3, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi teroris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dilakukan oleh TNI diatur dengan peraturan presiden. Artinya apa? Perpres. Harus ada perpres. Oke. Artinya apa? TNI ke sana itu hanya dengan 2 cara agar menjadi lehal. Pertama, Satu, perpres. Yang kedua itu dan keputusan politik negara. Dan keduanya itu sampai sekarang pemerintah belum melakukan atau belum mengeluarkan itu semuanya. Baik perpres maupun keputusan politik negara. Oke. Begitu. Terus, pertanyaan publik, dasarnya apa gitu Pak? Iya, saya kurang tahu ya, sebagai anggota Komisi 1 Terus sering mereka ditanya. pendananya ngambil dari latihan dan segala macam itu Pak? Iya. Itu kan minim berarti Pak? Betul. Kita menyarankan, bahkan di Komisi 1 pernah membuat kesimpulan mendesak dikeluarkannya perpres tentang pelibatan Tentara Nasional Indonesia terutama dalam mengatasi teroris, terutama mengatasi separatis khususnya di Papua. Dengan demikian, dengan ada perpres itu bisa disodorkan ke Menteri Keuangan, dialokasikan anggarannya secara jelas. Sekarang ini belum Pak? Belum. Wow, saya kaget Pak. Iya. Terus karena saya lihat kan rutin Pak. Ya. Ke Papua tuh sering banget ke sana itu. Saya berharap Pak, begini ya. Karena saya juga mantan prajurit ya. Iya. Kalau sudah ada grand design tentang cara menyelesaikan Papua dengan durasinya sekian tahun misalnya, kan clear. Anggarannya berapa dan sebagainya. Dengan melibatkan semua unsur. Lalu TNI seperti apa? Polisi seperti apa?
Nah, masing-masing membuat konsep operasi. Jadi TNI membuat konsep operasi. Misalnya nanti yang mau dipilih, TNI itu kan ada operasi tempur, operasi teritorial, operasi intelijen. Mana misalnya dengan konsep dari pemerintah itu seperti ini, kita pilih konsep operasi teritorial dibantu intel dan tempur. Dengan pemerintah nanti memberikan acuannya seperti ini, ya. Kalau begitu kita operasi tempur dengan dibantu oleh operasi intelijen dan operasi teritorial. Nah, supaya itu jelas. Pak, sebetulnya mohon maaf Pak, yang bertugas untuk merancang strategi dan gini seperti ini tuh, kalau menurut saya kan Kementerian Pertahanan Pak. Ya, kan Kementerian Pertahanan ya. belum ada sampai sekarang. Kalau mau ya dalam hal ini mungkin Menko Polhukam yang mengorganisir atau mengorganisir sebagai konduktornya. Ya, betul. Jadi sampai sekarang iya bisa jadi. Kalau saya lihat bisa jadi gampang para prajurit TNI di sana. Gampang. Jadi ini diapain? Saya ini sebagai fighter berhadapan dengan musuh negara atau saya sebagai penegak hukum? Penegak hukum polisi berarti Pak. Kan itu katanya membantu polisi. Pak, mohon maaf, di kita kan ada Panglima TNI, ada Kepala Staf Matra, tiga-tiganya gitu ya. Ada Kementerian Pertahanan. Apakah sebetulnya saya tidak yakin beliau-beliau itu tidak tahu masalah ini gitu. Pertanyaannya kenapa tidak dilakukan ini Pak? Ini yang patut kita tanyakan juga. Artinya jadi kita tidak bisa lagi seperti di era zaman dulu ya. Pokoknya perintah jalan, tapi harus ada dasar hukumnya, harus ada anggaran yang jelas, harus ada aturan-aturan permainannya. Pak, kalau seperti ini berarti kan Kementerian Keuangan tidak berani memberikan anggaran. Belum. Apa, mohon maaf Pak, tolong dikoreksi kalau saya salah. Apakah mungkin cara pandang pemerintah atau pemangku kebijakan itu tidak terlalu mendesak urusan Papua itu sehingga, mohon maaf ini saya mengatakan kok diabaikan ya, padahal di undang-undang sudah gamblang. Tadi Bapak menjelaskan dengan mudah dua caranya ini, Perpres atau keputusan politik negara dengan melibatkan DPR. Simpel sekali, tapi dua-duanya tidak dilakukan. Ini ada pertanyaan yang paling mendasar buat kita, cara pandang pemerintah ini memandang Papua ini menjadi prioritas atau tidak. Nah, terkait dengan terbunuhnya beberapa prajurit kita di sana, ini jangan sampai mereka mati sia-sia loh Pak. Itu yang kita sebagai rakyat Pak, saya bertanya-tanya itu. Penjelasan Bapak? Itu menjadi rahasia kita semua lah. Ya, kami sudah bertanya di DPR kenapa ini dan sebagainya. Di Komisi 1 sering nggak Pak sampaikan? Sering Pak. Teman-teman kami juga sering menanyakan, tetapi akhirnya penjelasan itu hanya parsial saja. Setiap kasus ini dijelaskan, tapi grand design. Nah, kan kita perlu grand design sebagai payung, Pak. Termasuk dalam payung hukum, dan anggota legislatif menyikapi sampai di mana tahapannya. Mengapa ini dilakukan? KPI-nya jelas, parameternya jelas. Betul. Itu maunya kami supaya jelas siapapun nanti presidennya terkontrol, kemudian juga bisa diselesaikan. Jadi akhirnya awalnya saya hanya ingin bertanya Bapak tentang terbunuhnya beberapa prajurit, saya jadi agak lebih jauh ya. Ini kalau masalah itu memang masih karena saya lihat Panglima TNI dan beberapa kepala staf Patra masih ada di sana gitu. Kalau saya melihat itu kan kelihatannya urgent sekali Pak ini. Nah, ada beberapa pertanyaan Pak. Ini kok sekian bulan ini, saya agak lebih teknis nih Pak. Sekian bulan untuk pilot Susi Air ini belum bisa dikeluarkan atau dibebaskan gitu. Kami pernah menanyakan, mau diapakan sebetulnya? Nanyakan kepada siapa? Maaf. Kepada para pejabat pemerintah. Dalam hal ini Intelijen, BIN, kemudian Panglima TNI, Kemenhan dan sebagainya. Pak. Bagaimana rencana pembebasan? Begitu. Tapi sampai sekarang
Belum ada konsep itu. Apakah dirahasiakan? Ya kami juga tidak tahu. Tapi kalau anggota DPR juga dianggap masih juga tidak dipercaya soal kerahasiaan, ya kami bagaimana bisa mengontrol tentang kemajuan-kemajuan Asal itu rapat tertutup kan bisa juga Pak? Ya tertutup mestinya, kan kami lakukannya tertutup ya. Jadi sampai sekarang tidak ada penjelasan yang clear. Kami akan lakukan begini, kalau tidak bisa begini, makunya begini. Kalau tidak bisa begini, begini. Alternatif keempat begini. Kan harus begitu dalam mengatasi sebuah masalah ya. Pak, akhir-akhir ini Papua dimekarkan lagi. Iya. Ada 4 provinsi baru. Gitu. Salah satunya kalau nggak salah saya mendengar salah satu pejabat mengatakan untuk mengatasi hal seperti ini. Menurut Bapak efektif tidak? Jadi begini, dimekarkan atau tidak dimekarkan ada untung ruginya. Ya, kalau berbicara pemerataan pembangunan dengan dimekarkan, insya Allah itu akan lebih merata, ya begitu. Tetapi jumlah kapasitas penduduk misalnya juga belum mendukung. Jadi itu, let's say lah kalau soal itu, menurut hemat saya nanti kita lihat saja di dalam pelaksanaannya, efektif atau tidak pemerintahan hasil pemekaran, dan itu harus dievaluasi. Yang paling penting buat saya itu adalah ada grand design yang jelas, terkontrol, ya, terukur dalam menyelesaikan masalah Papua. Jangan dibiarkan sendiri-sendiri. Masing-masing kementerian, masing-masing departemen bergerak sendiri-sendiri. Itu hanya akan membuang-buang energi, kemudian membuang waktu dan membuang anggaran. Membuang resources dari TNI juga Pak. Betul. Banyak prajurit yang gugur juga di sana. Begitu. Ya. Jadi konkretnya usulan Bapak tadi seperti itu. Ya, konkretnya segera pemerintah membuat grand design, ya, konsep umum penyelesaian Papua, ya, dan kemudian dijelaskan fungsi dari lembaga dan kementerian masing-masing, kemudian secara itu terintegrasi. Masuk dalam perpres atau begitu Pak ya? Mungkin bisa dalam perpres bisa itu Pak ya? Bisa. Green design tadi ya, itu ya. Kemudian setelah itu ya kalau misalnya TNI ya sudah ada undang-undangnya, tinggal membuat perpresnya, sudah dijelaskan di sini ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan presiden. Keluarkan peraturan presidennya seperti apa? Peraturan presiden ini 3 tahun yang lalu sudah dibawa ke DPR. Komisi 1 dan Komisi 3 sudah membahasnya, sudah mengembalikan, sudah tidak ada masalah. Sudah setuju. Tapi juga sudah 3 tahun yang lalu tak kunjung dikeluarkan. Mungkin tersesat di Semanggi, mungkin masuk ke selatan. Ya mungkin ya. Nggak ke utara. Atau di jalan hilang. Hilang begitu. Aneh Pak ya. Aneh sekali ya. Ya. Pak, saya khawatir kalau terus-terusan kita tidak ditangani secara komprehensif, tidak ditangani secara serius dan simultan, ya, dengan melibatkan seluruh komponen anak bangsa, maka ini menjadi lampu kuning, akan di ujung tanduk dan membahayakan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini saya mohon dengan hormat di forum ini. Padahal Bapak di Komisi 1 pun sering sekali. Ya, saya bahkan Pak, mohon maaf, ini karena lihat tadi Bapak jelaskan seperti ini, ada langkah-langkah yang mudah, ada landasan aturan juga sudah jelas, tapi belum dilaksanakan juga. Di publik ada pertanyaan loh Pak, ada statement begini, jangan-jangan memang dipelihara nih konflik di Papua untuk berkelanjutan, supaya dananya terus jalan terus. Ya, saya dapat banyak masukan, tapi saya nggak mau seujon Pak, dosa lah, apalagi ini bulan puasa ya. Begitu. Ya mudah-mudahan tidak ya, tetapi mari kita selesaikan bersama lah ya. Dan saya yakin bisa ya. Kita TNI punya banyak pengalaman ya, misalnya saja menyelesaikan masalah di ITI juga selesai, PRRI selesai, dan kemudian kasus-kasus yang lain bisa diselesaikan dengan baik. Pak, mohon maaf Pak, Indonesia yang sekarang ini itu kan mempunyai semua infrastruktur yang klop untuk
infrastruktur yang sangat komplit untuk menangani Papua, Pak. Ya, Bukan hanya peraturan sudah jelas, tapi di kita kan ada Wantanas juga ada. ya, Jadi juga bisa memberikan masukan-masukan, ada Kementerian Pertahanan. Itu yang membuat kita bingung, ini banyak pejabat kok nggak dioptimalkan gitu ya. Jadi sehingga masalah Papua kemarin kaget kali, Pak. Loh, infonya ada 5 orang, sekian orang hilang, sekian orang ditawan. Sebenarnya dengan kelompok separatis dan teroris yang kemampuannya seperti ini kok kita kalah? ya. Itu yang membuat saya bingung loh, Pak. Konon katanya ini tahun politik ya. Tapi kalau menurut hemat saya, ya tidak boleh berpengaruh terhadap. Relevansinya apa, Pak? Ya mungkin menjadi AB, Oh, oke. ya, begitu. kan Konsentrasinya politik kepada kan tidak, konsentrasinya kepada Tidak menyentuh TNI, Pak. Pileg. TNI kan tidak berpolitik. konsentrasinya pada pileg, pada pilpres, oke lah ya. Tetapi ini juga harus diurus. Menjaga kedaulatan negara kan. Begini, mutlak, Pak. operasi yang dilakukan oleh militer di negara mana saja itu harus menjadi keputusan politik negara, Pak. Keputusan politik negara. Dan harus jelas, clear mau Artinya diapakan. dalam kondisi negara apapun, Ya. termasuk tahun politik sekalipun, Iya, kita boleh apa? betul ya. Setelah itu nanti dengan profesionalisme yang tinggi dan loyalitas yang tinggi terhadap NKRI, para perwira-perwira TNI akan membuat konsep yang searah dengan kebijakan politik negara. Begitu. Jadi jelas kebijakan politik negara, konsep umum tadi itu grand design, lalu nanti diturunkan kepada fungsi masing-masing, lalu fungsi TNI ini. Nah, lalu di situ membuat konsep masing-masing, ya. Tupoksi TNI apa? Begitu. Ada batas yang boleh dilakukan, ada yang tidak boleh dilakukan. Kan clear, Pak? Iya. Kok dibuat agak Ya, remang-remang begini jadi repot, Pak ya? betul. Akhirnya banyak yang energi kita, resursi kita banyak terbuang sia-sia begitu. Betul, Pak. Iya. Bapak, saya kira kita tidak perlu berpanjang lebar karena sudah cukup penjelasan Bapak gamblang gitu. Dan saya berharap, Pak, pembicaraan kita ini didengarkan oleh pemerintah, gitu, terutama Presiden untuk menangkap ide dari Bapak tadi. Sebetulnya ide itu kan tidak terlalu rumit gitu karena Ya. di dalam undang-undang sudah Sudah ada. termaktub semuanya ya, Pak ya. Mudah-mudahan aja undang-undangnya dibaca ya. Ini Bapak ini sindiran khas Sunda ini. Masa nggak dibaca udah ada, Pak. Pak TB, terima kasih waktunya. Iya, terima kasih, ya. Nanti kita diskusikan lagi untuk masalah yang lain. Siap. Tapi kami berharap Pak Papua segera bisa Saya berharap baik. juga. Ya. Karena apa? Korban sudah cukup Banyak. baik dari TNI, Polri, Ya, ya. kemudian ASN, Ya, ya. kemudian masyarakat biasa, rakyat dan sebagainya sudah Ya, bergelimpangan, bahkan Pak. sekarang ada orang asing ditahan di sana itu. Ya, begitu. Citra buruk buat Indonesia itu, Pak. Betul, Iya, Pak. iya. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Sahabat Indonesia, demikian pencerahan atau informasi yang diberikan oleh Bapak TB Hasanuddin. Sesuatu yang agak membuat saya terbengong-bengong karena sebetulnya landasan hukumnya semua sudah ada di situ. Tinggal pemerintah menjalankan. Yang disampaikan oleh Pak TB tadi sangat jelas untuk melaksanakan operasi militer di Papua. Simple, hanya 2 jalannya, lewat perpres atau melalui keputusan politik negara. Semuanya sudah diatur gitu. Jadi artinya mudah-mudahan pencerahan atau masukan dari Pak TB dalam membuat grand design penanganan Papua ini diakomodasi oleh pemerintah dan sehingga ada keputusan politik negara yang bisa menangani Papua dengan segera, dengan tolok ukur yang jelas, KPI yang jelas, parameter yang jelas, dibantu juga dengan evaluasi dari DPR. Betul. Nah, sehingga tidak akan terbuang resources termasuk gugurnya anggota TNI yang sia-sia begitu. Betul. Karena kalau tidak nanti akan terjadi lagi dan terjadi lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak TB didengarkan oleh Presiden, Menteri Pertahanan, Menko Polhukam, dan mudah-mudahan juga saya doakan Pak TB tahun 2024 menjadi salah satu orang yang masuk di situ merencanakan strategi grand design untuk Papua, Pak. Bapak masih muda, masih 47 ya, Pak? Orang yang sangat awet muda, Pak TB. 31 saya. 31. Baik, sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.